Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Sebentar kita hendak memulai ibadah pagi ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita tarik hadirat Tuhan dalam setiap hati kita, supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami tetap memuliakan nama Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau sudah menyertai kami, bahwa hidup kami untuk layak di hadapan-Mu. Kami boleh beribadah kepada Engkau, dan nama-Mu kami tinggikan dan kami muliakan. Setiap kami yang sudah hadir Tuhan, bahkan teman-teman yang belum hadir, Tuhan sertai, Tuhan hantar sampai di tempat ini dengan pimpinan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Kudus. Kami percaya kuasa-Mu dan penyertaan-Mu. Kami mulai Tuhan ibadah pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
memuliakan nama Engkau, kami mau berkira bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara mau memuji Tuhan? Haleluya. Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini.
Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang pelihara hidup kami, Bapa yang telah melakukan segala perkara yang terbaik dalam hidup ini, sehingga kami ada sampai hari ini, semua karena kasih kemurahan Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu pagi hari ini kami mau belajar memberikan hati kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu menyenangkan Engkau. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami naik ke hadirat-Mu
menjadi hidup yang harum. Dan kami percaya pula Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Saat ini semua kami rindu akan Engkau, rindu mendengar suara-Mu, rindu mendengar nasihat firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka, hati kami siapkan Tuhan, supaya ketika benih firman ditaburkan, benar-benar itu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami menjadi umat-umat Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Mengalami masa-masa yang sulit ini, kami tetap bertekun di dalam Tuhan, karena kami tahu janji-Mu ya dan amin, penyertaan-Mu sempurna untuk kami. Oleh itu Tuhan, saat ini kami mohon urapan yang khusus dan istimewa untuk hamba-Mu, dengan segala keterbatasan hamba. Tapi hamba percaya Tuhan mau berbicara lewat kuasa Roh Kudus, sehingga pagi atau siang hari ini kami semua diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hati kami telah siap untuk terima kebenaran firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan dengan iman. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, agak sulit ya Bapak Ibu Saudara ya kalau pakai masker ini. Tapi puji Tuhan, kita percaya kalau Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa pandemi ini, berarti Tuhan mau supaya setiap kita punya kekuatan iman, dan tentunya harus ditempa dengan hal-hal yang datang dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, berharap kepada Tuhan, iman kita makin dikuatkan. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kita. Nah, pagi hari ini atau siang hari ini kita akan sama-sama periksa firman Tuhan dengan judul Jangan Tawar Hati atau Jangan Kecewa. Kita baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat 3 dan 4. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Kalau Bapak Ibu Saudara mau baca di rumah, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Tapi saat ini kita baca ayat 3 dan 4 saja. Judulnya di atas keselamatan bagi umat Tuhan. Demikian firman Tuhan berkata, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Puji Tuhan ya. Dan firman Tuhan di sini tadi kita sudah baca mengatakan, ya, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Karena saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, kita jujur mengakui ya, kita sebagai umat Tuhan juga, ketika kita melihat keadaan sekeliling kita, mungkin di dalam keluarga kita, mungkin teman-teman dekat kita juga mengalami banyak hal-hal yang membuat menjadi khawatir, takut, ya, bingung dengan segala situasi. Kita mau berbuat apa kadang-kadang, mau pergi aja bingung, mau melakukan sesuatu bingung ya, dan tidak tahu apa yang harus kita kerjakan karena masa yang sulit ini dengan adanya pandemi sakit ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tahu satu perkara, janji Tuhan buat kita sekalian. Tuhan katakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan mau supaya kita dikuatkan dan kita teguhkan lutut yang goyah, supaya kita tetap kuat berjalan. Karena kalau kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, maka janji Tuhan itu akan ditepati dalam kehidupan kita masing-masing sebagai umat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, karena keadaan yang seperti ini, banyak orang menjadi tawar hati, termasuk umat Tuhan. Ya, kalau saya dengar sharing dari beberapa orang mengatakan, iya ya, kenapa saya mesti ngalami seperti ini? Kenapa keluarga saya alami ini ya? Kenapa keluarga saya, satu keluarga juga menghadapi masalah seperti ini? Ya, dan mereka mulai ada yang kecewa, ada yang tawar hati, dan mulai patah semangat, ya, putus asa, tidak punya pengharapan. Tapi bagi hari ini Tuhan katakan, di dalam Tuhan ada pengharapan, ya, di dalam Tuhan ada pengharapan. Karena kalau kita sungguh-sungguh menguatkan hati kita, ya, tidak tawar hati di dalam masa yang sulit ini, di masa-masa yang menekan dalam kehidupan kita,
Kalau kita tidak tawar hati, maka kita punya kekuatan. Tapi kalau kita tawar hati, kita mulai kecewa, mulai patah semangat, maka kekuatan kita akan hilang. Dan ketika kekuatan kita hilang, ada banyak hal-hal yang lainnya akan datang menerpa hidup kita, sehingga akhirnya menjadi roboh dan tidak lagi kuat untuk bangun dan berjalan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, sebab itu mari pada pagi atau siang hari ini Tuhan inginkan untuk setiap kita mau tetap semangat, ya, mau tetap percaya, mau tetap mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama kita lihat, lalu dalam ayat yang keempat dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Mungkin ada di antara kita saat ini yang sedang mengalami tawar hati, kecewa, patah semangat, putus asa karena masalah ekonomi, karena masalah keluarga, karena masalah penyakit, karena masalah-masalah yang lain yang ada di dunia ini, ya, yang datang kepada setiap kita. Karena dikatakan walaupun kita umat Tuhan, kita juga akan mengalami. Firman Tuhan dalam Mazmur berkata, kemalangan orang benar banyak. Bapak, Ibu, Saudara dan saya telah dibenarkan, ya, oleh kematian kebangkitan Kristus yang telah menebus kita. Kita telah dibenarkan jadi orang benar. Tetapi jangan lupa, tetap kita juga mengalami hal-hal yang terjadi di dunia ini. Tetapi ada bedanya. Ya, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia, Tuhan meluputkan dia, Tuhan menolong dia. Walaupun diizinkan kita lewati, seperti Daud berkata, aku diizinkan lewati lembah bayang-bayang maut, tapi gajah Tuhan, tongkat Tuhan tetap menyertai aku. Tuhan mau supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Melalui setiap tantangan masalah itu kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Jadi dikatakan kalau ada yang tawar hati, mari kita tidak melihat masalah yang kita hadapi. Kita tidak fokus kepada hal-hal yang ada di sekitar kita, bukan yang membuat kita gentar, kita takut, ya, kita khawatir dan sebagainya. Tapi mari fokus kita, pandangan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia. Walaupun mungkin keadaan kita saat ini belum membaik, keadaan kita saat ini belum pulih, Bapak Ibu Saudara, ekonominya juga belum pulih, ya, dalam pekerjaan mungkin ada masalah-masalah yang belum selesai. Tapi kita tahu satu perkara, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita, karena kita tahu kuasa Tuhan itu tidak terbatas, ya, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari kita tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, tadi yang saya dikasih tanda 2 Korintus pasal 4 ayat 14 ayat 16 sampai 18, saya baca sebentar, ya. Demikian firman Tuhan, judulnya jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, dikatakan manusia jasmania kami, ya, ini bisa, atau lahiriah kami bisa merosot, ya. Keadaan yang ada ini bisa membuat tubuh kita merosot, ya. Tetapi dikatakan yang terutama manusia batin kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus tetap kita pertahankan, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap bersemangat, karena kalau orang yang bersemangat, dia akan sanggup mengatasi setiap penderitaan, katanya Amsal, ya. Itu mari Bapak Ibu Saudara, yang kita pentingkan sekarang, kita lihat, periksa hati kita masing-masing, periksa iman kita masing-masing. Adakah kita tetap kuat di dalam Tuhan? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita lemah bukan hanya pada waktu kita mengalami kegagalan, bukan hanya pada waktu kita mengalami tantangan, sakit, atau masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang orang yang berhasil pun bisa menjadi lemah. Karena apa? Dia terbuai dengan segala keberhasilannya, dia terbuai dengan segala kesuksesannya, sehingga akhirnya dia tidak memperhatikan hubungan dengan Tuhan. Dan ketika hubungan dengan Tuhan mulai renggang, di saat itulah iblis menyerangnya, dan akhirnya dia menjadi lemah dan tidak menutup kemungkinan menjadi kecewa dan tawar hati.
Karena semua yang di dunia dikatakan yang kelihatan sementara. Katakan apa saja Bapak Ibu Saudara, semua sementara. Hanya satu yang kekal, yaitu janji Tuhan, ya, firman Tuhan, kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Itu tetap ada untuk setiap kita, orang-orang yang percaya. Ya, surga yang kekal Tuhan siapkan untuk setiap kita, asal kita mau tetap beriman kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi Tuhan mau supaya kita tidak tawar hati ketika kita melihat situasi keadaan apapun dalam hidup ini. Yang kedua, tadi kita kembali dalam Yesaya pasal 35 dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati. Yang kedua, kuatkan hati. Hati ini perlu dikuatkan apa? Supaya kepercayaan kita kepada Tuhan tetap kuat. Ini Tuhan katakan, Allah katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika Yosua disuruh untuk memimpin, menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, karena Musa telah meninggal dan saat itu Yosua yang harus memimpin. Yosua sebagai anak muda, dia takut apa yang harus dilakukan. Dia menghadapi orang-orang Israel yang orang-orang yang punya hati yang keras, tegar tengkuk, berontak, suka marah, ya, dan suka melakukan tindakan-tindakan yang selalu membuat Musa saat itu sampai bersedih. Karena apa? Melihat keberadaan dari bangsa Israel. Ya, mereka tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, Yosua menghadapi itu, dia menjadi khawatir, takut. Dan Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena engkau yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kalau engkau tetap berjalan dalam kekuatan dan pimpinan Tuhan, apa yang engkau kerjakan akan berhasil. Ya, di Bapak Ibu Saudara baca di kitab Yosua pasal 1, ya, di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-9 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu terus. Dan siang hari ini juga Tuhan katakan kepada kita sekalian, kuatkan dan teguhkan hati. Jangan kecewa. Apapun yang kita alami, kita tahu bahwa Tuhan Yesus setia. Ya, Dia yang berjanji setia. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Ya, kalau yang lalu pada waktu Natal dikatakan tentang Immanuel, Allah beserta kita. Dan hari ini Tuhan ingatkan kembali, Allah menyertai setiap kita. Ya, setiap langkah hidup kita, dalam situasi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu marilah kita tetap menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Mazmur berkata dalam Mazmur pasal 40 ayat yang ke-5, ya, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kita cek sekarang dalam hidup kita, dalam keseharian kita, adakah kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan? Banyak kali kita berkata, ya aku beriman, aku percaya, tetapi kita ucapkan, tapi keseharian kita ketika kita mengalami masalah, tantangan, pergumulan, adakah kita tetap berkata, Tuhan, aku percayakan seluruh hidupku kepadamu? Kadang-kadang kita mulai bingung, kita mulai bimbang, kita mulai ragu, ya. Tapi siang hari ini Tuhan katakan, kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan menyertai kita. Tuhan akan membuat segala perjalanan hidup kita berhasil, disertai, dipimpin, diberkati, asal kita mau menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, ya. Dan kalau kita berdoa yang penuh kepercayaan, kita yakin doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ya, apa saja yang kita doakan dengan sungguh hati, sepertinya kita merasa bahwa kita sudah menerima, dan saat itu Tuhan katakan, Tuhan pasti akan menjawab, ya. Dan firman Tuhan juga berkata, jangan melepaskan kepercayaanmu. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35. Jangan melepaskan kepercayaanmu, karena ada apa? Upah yang menanti. Berarti Tuhan tahu di saat pandemi ini, di saat keadaan seperti ini, banyak iman umat Tuhan mulai goyah. Mereka mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka mulai mencari hal-hal yang lain, ya. Mereka mulai berusaha dengan pemikirannya sendiri. Tapi saat ini Tuhan katakan kembali, kita kembali kepada Tuhan, ya. Kita mau menaruhkan kepercayaan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan lepas. Sekali Tuhan Yesus, kita tetap percaya Tuhan Yesus, ya, yang ada dalam hidup kita, yang menyertai kita, yang menolong kita, yang menopang kita. Karena Tuhan berkata, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong engkau. Mazmur juga berkata, ayah ibuku bisa meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan menyambut aku. Itu pengalaman dari Daud.
Dan saat ini biarlah itu menjadi pengalaman setiap kita, ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap saat biarlah kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahkan dikatakan yang hatinya teguh, kau jagai dia dengan damai sejahtera, karena kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh. Ya, jadi yang terutama sekarang teguhkan hati kita. Jangan tawar hati. Tetap menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Kita yakin ketika hati kita teguh, Tuhan jagai kita dengan damai sejahtera. Ada ketenangan, ada ketentraman, sehingga kita tidak perlu cari damai sejahtera di luar sana. Tidak perlu mencari damai sejahtera yang dari dunia ini. Dunia boleh berkatakan ada damai, tapi sesungguhnya tidak ada damai itu dalam dunia ini. Ya, penuh dengan segala hal yang membuat dunia itu makin hari makin sulit. Tapi di dalam Tuhan Yesus sebagai Raja Damai, kalau Dia ada dalam hidup kita, Dia berikan damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Puji nama Tuhan. Itu yang kedua. Tuhan katakan kuatkan, teguhkan hatimu, kepercayaan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Yang ketiga, yang terakhir, kembali dikatakan, lihatlah Allahmu datang, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yang ketiga, jangan takut. Kalau bicara tentang jangan takut, sudah begitu banyak kali kita mendengar kata jangan takut, jangan takut. Tapi banyak kali kita akui dengan jujur, kita lebih takut kepada situasi yang kita hadapi, kita lebih takut keadaan yang kita hadapi daripada kita takut akan Tuhan. Ya, sehingga banyak kali orang menjadi kendor imannya. Kenapa? Dia takut melihat situasi keadaan yang dijalani saat ini, yang datang kepada kehidupan setiap manusia, bukan hanya kita di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalami ini. Kemarin saya berkata ataupun kepada keponakan saya yang di Inggris, dia katakan, yakin kita di sini diisolasi mandiri, tidak boleh keluar rumah. Jadi mereka sama sekali tidak keluar rumah. Belanjaan atau apapun yang mereka terima, mereka nanti akan diatur oleh pemerintah. Mereka tinggal pesan, dikirim ke rumah. Jadi mereka tidak keluar rumah sama sekali. Saya bilang, waduh, itu lebih sulit lagi. Dia tanya di Indonesia bagaimana? Di Indonesia masih banyak yang keluar rumah, jalan-jalan atau bekerja atau melakukan kesibukan masih banyak, tetap dilakukan. Wah, kalau kita di sana tidak bisa, tidak bisa. Jadi sama sekali sudah ditutup total untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Ya, yang keadaan seperti ini membuat orang kadang-kadang tertekan, frustasi. Aku kok mesti ngalami seperti gini. Tapi kadang-kadang memang Tuhan izinkan supaya kita ada penguasaan diri, ya, supaya kita benar-benar ada punya waktu untuk tetap tenang tinggal di rumah. Kita tetap bisa punya hubungan komunikasi dengan Tuhan, dan kita percaya ketika kita melakukan itu dengan hati yang berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan damai sejahtera. Bapak Ibu tentu sudah merasakan, walaupun di rumah tidak kemana-mana, tapi bisa merasakan damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hati kita, ya. Puji nama Tuhan. Dikatakan jangan takut, karena Ayub berkata apa yang ditakutkan itu bisa terjadi. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, maka kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita berjalan seturut kehendak Tuhan. Di situ campur tangan Tuhan terjadi atas hidup kita. Daud alami seperti itu ketika menghadapi Goliat. Saul dan tentaranya yang banyak semua ketakutan melihat Goliat yang besar. Iya, tetapi Daud berkata, tidak, Tuhanku besar, ya Tuhanku lebih besar, dan dia percaya dengan kuasa Tuhan dia dapat mengalahkan Goliat, dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, dia berkata kepada Saul, jangan tawar hati, jangan takut, Tuhan yang akan menolong, Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan terjadi, Daud menang atas Goliat. Goliat ini menunjukkan satu masalah yang besar di hadapan Daud, satu masalah yang besar di hadapan Saul dan rakyatnya. Dan saat ini juga masalah yang besar itu mungkin ada di hadapan kita. Tapi dengan firman Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, kita yakin janji Tuhan ya dan amin untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara sudah sangat hafal di Yesaya pasal 41, ya, ayat yang ke-10. Tuhan berkata jangan takut. Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menolong kita, ya. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi kuatkan hati kita, ya, jangan lemah semangat kita.
kita tetap mengandalkan Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin untuk kita sekalian. Sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita baca dalam Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-11. Ulangan pasal 11. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari ayat yang ke-8 dan seterusnya ya, itu di situ ada janji Tuhan yang luar biasa indah yang bisa dinikmati oleh setiap kita yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Judulnya ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ayat yang ke-11 berkata, kita baca mulai ayat 11 saja ya. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Kita baca ayat 13 tambahan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan air, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara baca di rumah, ada janji Tuhan yang luar biasa ya. Situ dikatakan asal kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Jangan tawar hati, jangan kecewa, jangan patah semangat, tetap menguatkan iman percaya kepada Tuhan ya. Tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap berjalan seturut kehendak Tuhan, tetap berserah penuh kepada Tuhan. Maka dikatakan janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita, pelihara kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Dia akan memberkati setiap kita, apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil ya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, saya sampaikan kembali kepada Pak Gembala. Tuhan berkata kepada setiap kita pagi ini supaya kita tidak tawar hati. Ya, meskipun hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini berpotensi untuk membuat kita tawar hati, membuat kita kecewa, namun Tuhan mengingatkan kita pagi ini supaya kita tetap tidak tawar hati, tidak takut menghadapi situasi apapun, menguatkan hati iman percaya kita kepada Tuhan. Menguatkan imun memang penting, Bapak Ibu Saudara, tapi menguatkan iman jauh lebih penting. Ya, sekarang banyak orang hanya tertuju berkata kuatkan imun, nggak salah, itu penting. Tapi menguatkan iman jauh lebih penting daripada menguatkan imun kita. Ya, jadi karena itu mari kita mau tetap tertuju kepada Tuhan. Hati kita, iman kita, rohani kita ialah terus bertumbuh meningkat di dalam Tuhan. Kita katakan lewat satu pujian, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, aku tidak mampu sendiri. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, sungguh kami berkata, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku ya Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku pada wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, sungguh bukan dengan kekuatan,
setiap kami Tuhan. Sungguh tanpa Engkau katakan ku tak mampu. Kaulah kuatku. Benar
pengakuan kami sampaikan pagi ini di hadapan-Mu Tuhan. Melalui pujian yang baru kami ucapkan, bukan hanya sekedar kami nyanyikan, tetapi biarlah ini sungguh dari dasar hati kami yang terdalam kami nyatakan bahwa Engkaulah segalanya bagi kami. Tak mampu kami hidup tanpa-Mu Tuhan, karena itu Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau mungkin ada hal-hal yang lain di dalam hidup kami menjadi tumpuan, menjadi harapan kami. Ampuni kami Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa semua yang ada di dunia ini akan digoncangkan, dan hari-hari ini mulai nampak bahwa semua yang ada di dunia tidak ada yang bisa bertahan kecuali Tuhan Yesus Kristus dan kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Karena biarlah kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, kerajaan surga, kebenaran Tuhan, itu yang kami pegang di dalam hidup ini. Kami pandang Tuhan, iman kami kuat dan teguh, kami tidak takut dan goyah, kami tidak tawar hati dan kecewa. Situasi apapun yang terjadi, tetap kami percaya kasih setia Tuhan lebih daripada segala masalah pergumulan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Ialah Roh Kudus mengingatkan terus firman kebenaran yang sudah kami terima, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang menjadi lemah, yang menjadi kehilangan pengharapan, yang putus asa. Tidak ada, tapi kami boleh tetap teguh di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman pada pagi ini. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu dan memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini semua kami umat Tuhan yang hadir diberkati Tuhan. Tambahkan kapasitas kami lebih diperbesar. Kami siap menerima berkat yang lebih lagi, yang membawa kami lebih setia, lebih sungguh dan lebih mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Di dalam
segala perkara. Karena kami yakin Engkau Allah Immanuel beserta kami. Selalu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini sekali lagi semua kami yang hadir sudah menerima berkat yang Tuhan siapkan buat kami. Berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Untuk mereka-mereka yang sakit, kesehatan dari mama mertua Bapak Rudi Mandali, kesehatan dari anak Michael, Ibu Shirley, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit, Ibu Runtu lalu. Oh Tuhan, kami berdoa lewat tempat ini, menyatukan hati dan iman kami. Yalah kuasa Tuhan ajaib menjamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit boleh disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka menghadapi masalah pergumulan. Allah selalu menolong tepat pada waktunya, karena Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam iman rohani, kehidupan keluarga rumah tangga, pekerjaan, studi Tuhan berkati. Ialah apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil ketika mereka sungguh mengandalkan Tuhan dan menaruh iman percaya sungguh kepada Tuhan Yesus, sumber pertolongan, sumber keberhasilan kami. Semua yang sudah melayani persembahan yang sudah dipersembahkan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Pada tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Sementara kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah perlindungan, penyertaan, berkat dan anugerah Tuhan menyertai setiap kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus mendai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya menerima berkat Tuhan bersama dengan iman kita berkata amin. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang.